Rakyat perlu kepastian bahwa rakyat perlu bukti, bukan janji. Tidak ada satupun negara yang siap dalam menghadapi krisis seperti ini. Kita mengingatkan, memberikan koreksi, sah. Tapi, sebagai bangsa pejuang, kita harus mampu mengatasi persoalan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, untuk mencapai kepentingan nasional, mewujudkan tujuan besar bangsa kita Indonesia. Rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan bahwa mereka perlu bukti, bukan janji. Dan alhamdulillah kita pernah melakukan itu. Bagaimana ketika itu zaman dari, boleh saya katakan, spiritual mentor kita, super mentor kita, Pak SBY selama 10 tahun. Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas diprediksi berada di ujung tanduk menangani Partai Demokrat. Manuver AHY Ibas pada akhirnya ketahuan. Para pengamat berbondong-bondong memberikan komentar mengenai kelicikan dari Partai Demokrat ini. Harusnya Ibas sebagai Tracikeas dan tim horinya mau menyisihkan waktu lebih banyak lagi untuk introspeksi diri yang dalam bahasa Betawinya ngaca dong lupa deh. Alangkah tidak eloknya menjadikan musibah yang menimpa bangsa ini sebagai aksi pansos semata, terlebih hanya menjadikannya sebagai objek untuk meningkatkan popularitas belaka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kami mengetahui, ikut merasakan rakyat kita di seluruh tanah air, perasaannya, kepentingannya tidak lagi didengar oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah dan oleh pemimpin. Wajib hukumnya kita mengingatkan, memberikan koreksi, sah. Saya nggak ngerti deh kenapa Demokrat ini drama banget gitu. Mungkin karena tergantung sekali kepada SBY. SBY kan orangnya drama banget gitu. Tuhan tidak suka, saya prihatin. Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Sazili menyebut pernyataan Ibas tidak etis disampaikan di tengah kerja keras pemerintah menangani pandemi COVID-19. Saya kira pemerintah tidak diam. Ya. Semua masyarakat sekarang sedang bahu-membahu. Ya. Oleh karena itu, yang terbaik bagi saya sekarang ini adalah menumbuhkan optimisme, ya. Menumbuhkan semangat bagi masyarakat agar terus memiliki kerja keras, gotong royong, memberikan kontribusi yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Sebaiknya kita fokus saja pada substansi permasalahan yang kami kritisi. Mampukah kita menangani COVID-19 ini? Inilah masalah yang paling krusial. Karena semakin banyak nyawa yang berkelimpangan, terutama karena gagal atau kekurangan dari kemampuan mitigasi pemerintah. Dan Joko Widodo sudah menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan kita. Akan menurunkan imun kita, dan yang kedua pernyataan-pernyataan yang mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menghadapi kerja keras tanggal 3 sampai dengan 20 dalam PPKM darurat ini. Sementara itu, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menyebut pernyataan Ibas menunjukkan sikap yang pesimistis dalam penanganan COVID-19. Jadi kalau bisa katakan bahwa khawatir negara ini menuju sebuah failed nation, saya kira itu bukan bentuk optimisme. Nah, padahal yang diperlukan sekali lagi adalah optimisme dari seluruh elemen bangsa ini. Ada baiknya Tracikeas dan para begundalnya yang tergabung dalam Partai Demokrat yang gede mau bersikap moderat, mengambil pelajaran dari artis yang memiliki sikap mulia dalam membantu pemerintah dalam berjuang mengatasi pandemi yang ada, seperti Cinta Laura, Agnes Monica, dan Anissa Bahar yang rela menjual rumahnya untuk membantu mengatasi pagebluk ini. Bukan tampil sebagai kelompok yang hanya memanfaatkan situasi tidak menguntungkan ini dengan sikap yang sama sekali tidak populis dan narsis. Cuma asal tweet, asal bicara di media,
Itu cuma propaganda aja gitu untuk menunjukkan bahwa negara sudah agak mampu, bahwa rumah sakit sudah penuh, sudah kolaps. Itu yang cuma mau ditunjukkan, bukan mau kasih solusi gitu. Dapat diprediksi, feedback yang akan diterima Partai Demokrat dikarenakan sikap naifnya Ibas kelak akan berbuntut. Tidak terpenuhinya perolehan suara Partai Demokrat yang tembus di angka 4% electoral threshold, yaitu ambang batas perolehan suara sebagai prasyarat memiliki perwakilan di parlemen. Manuver Ibas AHY ini kemudian dikuliti habis-habisan oleh beberapa elemen masyarakat. Ketua Umum Rembuk Nasional Aktivis 98 Sayyid Junaidi Rizaldi memberikan komentarnya terkait pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edi Baskoro Yudhoyono yang khawatir Indonesia menjadi negara gagal. Ibas mengaku khawatir Indonesia disebut negara gagal karena tak mampu menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19. Sayyid menilai kritik Ibas adalah bentuk dari upaya membenturkan antara negara dan masyarakat sipil. Menurut Sayyid, seharusnya negara dan masyarakat harus fokus untuk menghadapi pandemi secara bersama-sama. Semuanya mau pandemi ini cepat berlalu kok, ujarnya dalam keterangan tertulis Jumat 9 Juli. Alumnus Magister Politik UI itu mengatakan bahwa semua pihak sama-sama bekerja keras. Penggalimakan bekerja siang malam dan aparatur negara siang malam juga cari solusi-solusi terbaik, katanya. Lebih lanjut, Said memaparkan jika ingin bertarung untuk Pilpres 2024 sebaiknya dilakukan usai pandemi berakhir. Pasalnya, masyarakat sudah terlalu banyak dicekoki kebencian secara terus-menerus. Jika negara ini terpecah belah, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada para pendiri bangsa dan anak cucu kita nanti? Paparnya. Selain itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoroti kritik yang dilayangkan Partai Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Edi Baskoro alias Ibas. Menurut Fernando, AHY dan Ibas ingin mendapat perhatian Presiden Jokowi dengan mengeluarkan kritik yang menyudutkan. Saya menduga AHY dan Ibas ingin kembali bermanuver dan ingin kembali mendapatkan perhatian dari Jokowi, ucap Fernando kepada Genpi.co Minggu 11 Juli. Fernando menjelaskan keduanya sedang ketar-ketir karena posisinya di Partai Demokrat terancam, sebab kata dia keduanya kompak melempar kritik terkait COVID-19 di Indonesia. Keduanya terlihat terancam akan kehilangan Partai Demokrat dari kekuasaannya. Jelasnya, selain itu Fernando menyinggung masalah internal Partai Demokrat yang belum selesai hingga sekarang. Dengan demikian, dia mengingatkan kepada AHY dan Ibas untuk fokus terhadap internal partai. Kalau AHY pintar, harusnya mulai gerak untuk kumpulkan kader-kader setia. Rapatkan barisan, tunjukkan jiwa kepemimpinan. Jadilah laki-laki, jangan sembunyi di balik kata kudeta. Hadapilah situasi internal partai dengan gagah berani. Belajar dari pengalaman, pada saat akan terjadi KLB Partai Demokrat, AHY menekan Jokowi dengan menuduh keterlibatan pemerintah. Imbuhnya, gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menduga kritik yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi merupakan strategi dari keduanya. Dia menilai AHY dan Ibas merasa akan gagal mempertahankan Partai Demokrat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sepertinya AHY dan Ibas merasakan gagal di sidang yang sedang berlangsung dan akan diputus bulan Agustus 2021, ucap Fernando kepada Genpi.co Minggu 11 Juli. Fernando bahkan menduga jika AHY dan Ibas sudah memprediksi akan kalah di PT-UN tersebut, apakah mereka memiliki firasat putusan PT-UN tidak berpihak dan akan kalah, katanya. Selain itu, kondisi pandemi dimanfaatkan keduanya agar menekan Presiden Jokowi. Strategi ini, kata dia, pernah dilakukan Demokrat ketika menuding pemerintah berada di belakang KLB Partai Demokrat. AHY dan Ibas ini ingin melakukan hal yang sama dengan menyudutkan pemerintah dalam menangani COVID-19. Jelasnya. Gimana nih menurut Anda? Tuliskan komentar Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like-nya, share video ini ke komunitas Anda, dan subscribe. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.